Itu Pak Satu. Bertanya dengan saya Muhammad Baruk. Saya Muhammad Fadir. Hari ini kita akan melakukan magang kami di PT Teknohos. Kami, hai Bang. Ya, sekarang hari ini kita akan melakukan kerja ya atau magang di PT House yang berada di pabrik DKI Blok 9 Parkpuk. Oke, sekarang mari kita masuk. Oke guys, sekarang sini adalah tempat parkirnya untuk anak-anak atau karyawan kantor parkir motor atau mobilnya ada di sini. Dan ini adalah parkir sementaranya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam kantornya. Oke teman-teman, di sini ada komputer dan juga printer yang sudah dinyalakan ya. Biasanya di sini ada kita bisa buat AutoCAD atau denah rumah, bisa dilakukan di sini. Dan di sini juga saya sedang mengerjakan laporan tanggung jawaban untuk wakaf di sana, begitu di Tunggading atau di Padang. Di sini juga ada Mas Zaki sedang ingin melakukan laporan keuangan gitu di PT Tiarpa House-nya. Oke, lanjut lagi. Ada kipas, dia karyawan lokasi. Kalau di rumah, ya kan. Di sini juga ada kopi, para kantuk, kopi ada gelas, ada settle, ada kopi lagi. Dan misalnya ini juga ada tempat buat menggambar balapsi betul itu. Biasanya menggambar sini yang. Nah, masuk lagi di sini juga ada kamar mandi untuk karyawan untuk kamar mandi. Nah, ini kamar mandi seperti ini. Ada tempat untuk barang-barang proyek yang dibutuhkan. Nah, ini di sini biasanya kalau tukang butuh apa, butuh sanitari atau butuh kabelan, yang bisa diambil dari sini teman-teman. Di sini ada AC yang baru besar kan, ada pompa air, ada bisa pakai wastafel dan lain-lain. Ya mungkin cukup sekian. Sekarang saya akan melakukan kerjanya, bagaimana pekerjaan yang dilakukan di PT Jatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadir. Sekarang saya akan melakukan wawancara sedikit nih dari para karyawan magang yang ada di PT Tiarpa House. Sekarang mari kita masuk ke dalam kantor sementara dari PT Tiarpa. Ayo. Dan di sini juga karyawan magang sedang melakukan pekerjaan nih teman-teman. Nah, ini kita tanya satu. Bro Padi, lagi ngapain nih sekarang nih Bro Padi? Nah, ini sih lagi bikin denah aja, denah rumah. Oh, di aplikasi apa itu namanya ya Bro Padi? Aplikasinya AutoCAD. Oh, oke. Tuh, di sini juga ada profesional nih teman-teman. Sekarang udah bikin denah rumah dari aplikasi AutoCAD. Nah, sekarang balik lagi nih ke Bro Zaki. Bro Zaki lagi ngapain nih tadi Bro Zaki nih sekarang nih? Tadi habis ngeprint sama ngerjain laporan keuangan dari mesin ini. Oh, dari PT Telkom sini. Oke, nah kalau gua sih juga lagi ngerjain nih laporan. Dan seperti di sini nih di spreadsheet juga ada buku besar, ada pengeluaran interior dan lain-lain lah. Di sini kita ngejelasinnya agak banyak gitu kan. Terus mungkin untuk manajernya belum datang nih, jadi di sini tempatnya biasanya kalau mau ngerjain atau kita ngasih laporannya diserahkan juga di sini. Oke, mungkin sedikit cukup sekian lah dari video vlog magang pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi
bersama saya Muhammad Fatir dan teman saya Zaki Alfaruk. Hari ini kami akan membawakan vlog magang tentang bagaimana cara memasarkan rumah yang sudah selesai atau yang sudah jadi di dalam proyek atau PT Harapan House ini. Mari kita. Yang pertama, rumah ini memiliki parkiran yang sangat lumayan luas. Total luas tanah dari rumah ini adalah 125 meter dan menjadikan rumah yang sangat minimalis atau klasik, yang sangat sesuai dengan tren zaman sekarang. Dan rumah ini berlokasi strategis karena dekat dari tol maupun supermarket yang besar, seperti tol Meruya, yaitu sekitar jarak tempuh waktu sekitar 5 menit saja dari rumah ini. Ya, pertama ini ya, tadi sudah diperlihatkan ada tampak depan dari rumah unit kutilang dari Java House ini, termasuk ke dalam ruang keluarganya atau ruang tamu. Ini banyak ventilasinya seperti ya, di sini ada pintu yang luas, itu ruang-ruang yang sekali sini bisa kita taruh sofa, ada TV, AC yang lain-lain. Dan nantinya kalau penjualan rumah ini sudah selesai atau sudah selesai atap, maka akan mendapatkan bonus, yaitu dibuatkannya kitchen set. Ini di sini dapurnya kitchen setnya, tapi belum buat karena belum ada yang beli. Nah, selanjutnya ini ya kan ruang hidup pertama, kamar tidur dan pertama. Kamar tidur dan pertama ini hanya kecil, bahkan bisa untuk anak-anak saja. Karena kamar utamanya akan ada ganti di atas. Sini ada kamar mandi. Belum dilihat lampunya, tidak kamar mandinya. Di kamar mandi pertama, untuk tamu dan lain-lain. Luar sini itu bisa dijadikan sebagai tempat bermain anak, atau bisa dijadikan sebagai taman gitu di kecil gitu. Ini buat menaruh barang-barang atau membuat ruangan hidroponik dan lain-lain yang bisa dibuat, boleh di request untuk dibuatkan di belakang ini. Selanjutnya kita lihat ke atas, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam kamar utama, kita bisa melihat di sini ada kamar mandi atau kita memiliki buah untuk tamu atau untuk lain-lain itu, atau yang memiliki anak buah bisa ditaruh di kamar utama di anak buah ini. Nah, ini di sini adalah tempat jemuran. Bisa dilihat sudah ada atapnya untuk atasnya. Tapi di sini bisa dibuatkan jemuran atau ada mesin cuci di sini. Nah, itu dan langsung sama pembuangan dan airnya. Selanjutnya di sini juga ada tempat pembantunya bagi yang ingin membantu. Oh, bisa dijadikan juga sebagai gudang. Nah, lihat tuh adalah jendela ya dari tanah tidur keduanya. Nah, kamar keduanya kalau bilang itu langsung menghubung kepada toiletnya. Di sini bisa kita lihat karena ini memang diberi horden nih, jadi masih cerita balik bagaimana ada suatu utama jadi ada bangun yang keluar kita dari bayi. Nah, kita semua cerita lain. Bangun ini bukan sering nonton. Tidak, nah, di sini ada ininya, ada wastafel, ada toiletnya, dan juga ada water heater bila ingin dipasang nanti. Jadi bisa panas dingin tadi. Oke, mungkin cukup sekian alamat lengkapnya nanti ada di Blok 76 Kaflinmu DKI, Kota Barat, Pulau Gilir.
kurang lebihnya dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 2,1 miliar rupiah. Dan harga pasar ini di Kafling DKI ini adalah 2,5 gitu. Karena rumah ini yang paling murah, biasanya banyak yang cepat gitu ingin mengambilnya. Mungkin apabila teman-teman ada yang berminat, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah. Mungkin cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf apabila itu adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadir dan kameramen saya Bang Daki. Nah, hari ini kami akan melakukan pemasaran di rumah Derpa House, salah satu unit rumah Derpa House di Blok 76 Kafling DKI, Jakarta Barat. Nah, sekarang mari kita masuk. Nah, oke guys. Nah, di sini bisa kita lihat halaman dari salah satu unit rumah Derpa House. Sangat luas ya. Di sini bisa menaruh beberapa mobil untuk garasinya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya dari proyek Derpa House. Nah, sudah selesai proyek. Yang pertama ialah ruang keluarga. Nah, di sini bisa dilihat ruang keluarga sangat besar atau ruang tamu bisa dilihat ini. Ini rumah yang besar dengan ukuran luas lebih dari 8 meter atau 10 meter. Nah, ini selanjutnya kita bisa lihat sudah ada kamar mandi untuk para tamu apabila ingin besar dan lain itu bisa lebih kamar mandi dari tamu tersebut. Ya, bisa lihat ruang tidur atau bisa jadi ruang tidur anak atau ruang tidur tamu yang luasnya hanya sekitar 4 meter. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman dari rumah Derpa House ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah halaman dari rumah Derpa House, cukup besar ya, dengan luas sekitaran 7-8 meter. Bisa dilihat di sini bisa dijadikan taman atau tempat bermain bagi anak-anak. Nah, selanjutnya mari kita menuju ke ruang tidur utamanya dengan di atas. Oke, teman-teman sudah saya dan akan ke lantai 2 dari salah satu unit rumah Derpa House. Di sini adalah ruang tamu utama dari salah satu unit Derpa House, sangat besar ya, dan juga termasuk balkonnya di sini. Tadi kita bisa lihat tampak hutannya sangat bagus. Di sini sudah ada balkon begitu untuk santai-santai ini. Nah, hotel nama ini sudah termasuk kamar mandi dalam. Kamar mandi cukup besar, itu koneknya dari dalam maupun dari luar. Bisa dilihat kamar mandi utama ini sudah ada water heaternya. Apabila ingin memasang pemanas bisa di atas sini gitu water heaternya. Selanjutnya dari anak ke ruang tidur anak. Nah, di sini jadi ruang tidur anak itu besar juga sih, pada bahan bisa dibuat untuk ruang tidur pada anak-anaknya. Selanjutnya kita ke belakang, yaitu adalah ruang dari untuk menjemur pakaian. Ini di sini bisa kita jemur atau naruh mesin cuci di sini untuk ntar jemur pakaiannya di atas ini. Dan di sini bisa jadi gudang atau ruang tidur dari para pembantu tersebut. Nah, ini adalah termasuk ventilasi yang ada di rumah Derpa House ini. Ada banyak ya teman-teman ventilasinya, ada ventilasi tidur dan lain-lain. Dan juga kita bisa lihat dari atas ini itu pemandangan gitu ke halaman belakang yang ada di rumah kita. Ini adalah pemandangan belakangnya. Oke, sekarang kita balik ke bawah lagi. Nah, teman-teman, alhamdulillah ingin membeli salah satu unit rumah Derpa House ini itu kita sudah mendapatkan bonus kitchen set. Nah, jadi bisa dibuatkan kitchen set sesuai request dari pemilik. Nanti setelah pembayaran selesai, setelah akad bisa diperbuat
kitchen set yang ini dibuat oleh pemilik. Nah, ini dapurnya ada wastafelnya, semuanya sudah sangat sangat terjangkau lah. Mungkin sebelum penutup bisa kita still harga dari salah satu unit rumah Java House ini ada di harga kisaran sekitar 1 miliar rupiah. Dan untuk di lokasi yang sangat strategis, yang sangat dengan akses tol, dengan akses supermarket dan lain-lain, ini sangat-sangat untung gitu. Dan juga ini termasuk harga yang di bawah harga market dari perusahaan yang lain yang ada di sekitaran rumah ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Fazil. Sekarang saya berpendidikan atau menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu di dalam prodi Ekonomi Syariah. Nah, dalam salah satu vlog magang hari ini kita akan melakukan wawancara dengan para narasumber atau para owner gitu, stakeholder dari PT Java House ini. Nah, mungkin selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk menceritakan bagaimana sejarah PT Java House ini dibuat, mulai dari Pak Irfan atau udah kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Java House ya, atau Java itu kita berdiri dari tahun 2010, ini tahun 2010 atau 2011. Dari awalnya adalah sebuah usaha untuk membantu menyediakan jasa pelayanan bagi orang yang membutuhkan jasa perbaikan rumah. Awalnya perbaikan rumah, kebetulan renovasi, sehingga tahun 2010 atau 2011 itu, 2011 tepatnya sih, 2011 kita mulai berekspansi untuk menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kita mulai bergerak untuk jual beli rumah itu di tahun 2011. Itu sejarah dari pendirian dari Java House ini. Mungkin dari itu ada yang mau ditambahin dari sejarahnya gitu. Ya, jadi sebenarnya Terva itu diambil dari nama Tirta dan Ervan. Karena Artinya. kita berdua memang senang ya dengan bisnis properti, dengan rumah gitu, terutama dengan rumah gitu. Bagaimana rumah dari fasadnya. Jadi kalau kita jalan terus kadang suka lihat ini rumah ini juga ya bagus ya. Terus nah pas 2011 itu terpikir untuk ini bisa nih tanah yang luas ini bisa nih kita jadikan jual beli gitu. Jadi kayak terpikir ya, ide-ide itu muncul aja saat kita jalan gitu yaudah kita bikin namanya Terva aja ya gitu, karena kita bangun bersama jadi Terva dan Tirta dan Ervan. Oh, berarti arti yang sangat romantis sekali untuk sebuah nama perusahaannya gitu. Mungkin selanjutnya kan mengelola sebuah PT ini kan butuh kemampuan gitu, Pak Irfan dan Tita. Ada nggak strategi-strategi yang diterapkan gitu dalam mengelola perusahaan Java ini? Di semuanya lah, di bidang interior atau bidang properti dan lain-lain. Ya, tentu dalam mengelola sebuah usaha itu perlu yang namanya adalah profesionalisme. Profesional itu penting sehingga usaha itu bisa berjalan, bisa bersaing, bisa berkelanjutan. Dalam mengelola usaha ini kita cari betul-betul orang yang memang expert, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kita bergerak di bidang properti, tentu yang terkait dengan properti, yang terkait dengan rumah, itu kita siapkan orang-orang yang profesional sehingga proyek-proyek kita yang kita sudah kerjakan itu bisa diminati oleh masyarakat. Ada tambahan? Iya, strateginya atau dengan cara mengelola keuangannya gitu ya. Iya, memang
kita kan bergerak di properti ini harus berputar ya terus ya. Karena ada untuk pekerja-pekerja ini bagaimana cara, jadi kita emang cash flow-nya tuh selalu berputar gitu, tidak tidak ada ya harus berputar terus gitu untuk roda perekonomiannya gitu, biar semuanya berjalan gitu strateginya. Jadi kalaupun misalnya sudah selesai bangunannya sudah jadi, nah kita harus pikirkan juga bagaimana kita untuk membangun di tempat yang lain gitu, mencari tempat yang lain supaya roda perekonomiannya juga berputar gitu. Jadi jadi kita seperti itu, karena untuk kerja-pekerjaan kita harus pikirkan juga kan, kayak misalnya untuk kerja tukang apa segala itu harus kita pikirkan bagaimana dia mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Jadi gitu ya. Mungkin selanjutnya tentang tantangannya nih, kan kita kan Pak Evan dan Bante ini kan sudah lama nih mengelola PT Pos ini. Ada nggak nih tantangan yang dihadapi atau bagaimana cara memecahkan rintangan atau tantangan tersebut? Ya, tantangan itu pasti ada. Itu ketika ada tantangan, semakin semangat kita untuk mengelola bisnis ini. Nah, tantangan itu adalah datang dari para kompetitor. Ya, tentu kan mereka juga akan menawarkan produk yang sama, jual beli rumah itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan. Tapi ketika kita punya kekhasan, kita punya karakteristik yang berbeda gitu, dan ketika kita punya daya tarik yang berbeda, disitulah tantangan itu kita bisa menghadapinya. Kita bisa memberikan sebuah nilai yang lebih kepada calon-calon pembeli kita, sehingga produk kita diminati. Itu tantangan itu tentu harus ada. Tantangan itu adalah sebuah ujian yang harus kita jalankan gitu, sehingga kompetisi kita untuk mendapatkan sebuah produk yang layak, yang bisa diminati oleh calon-calon klien kita, itu bisa terserap, kita bisa terjual. Mungkin menurut kita ada gak? Ya seperti sama seperti Sepan, bahwa setiap usaha itu pasti ada tantangannya gitu. Tantangannya itu malah justru dengan adanya tantangan itu kita jadi lebih semangat gitu untuk untuk melakukan usaha ini gitu kan. Dan setiap usaha ada tantangan, ada keberhasilan, ada tantangan, kita jalanin aja gitu dengan menikmati setiap prosesnya. Nah, kalau kita tuh yang penting tuh klien juga senang dengan rumahnya, terus yang membeli itu senang dengan rumahnya. Kan tantangan katanya kan banyak pesaing, tapi gimana caranya kita supaya tidak mengecewakan pembeli gitu kan. Kita juga bisa jadi setiap usaha itu pasti ada tantangan tersendiri gitu kan. Jadi yaudah kita jalanin aja tantangan itu, kita nikmati setiap prosesnya, dan insya Allah kalau misalnya kita bisa menikmati, insya Allah terus kita bisa menikmati usahanya, insya Allah Allah akan cari jalan keluarnya gitu loh. Iya. Nah, mungkin selanjutnya untuk terakhir nih sebagai penutup yang inspiratif nih. Dan saat ini banyak sekali nih Pak Evan dan kita anak muda gitu yang punya mimpi besar lah untuk membangun sebuah bisnis atau berkarya di bidang seperti properti atau di bidang interior. Namun sering kali takut nih untuk memulai. Bagaimana cara kita memulai untuk masuk ke dalam dunia usaha tersebut? Nah, kan Pak Evan dan Bunda sudah merasakan nih perjalanan lama lah dalam membangun sebuah perusahaan ini. Ada nggak
penutupan yang inspiratif atau kata-kata yang inspiratif lah agar anak muda ini semangat gitu bisa terjun dalam dunia usaha ini. Ya, Mungkin dari Pak Irfan terlebih dahulu. iya, itu dalam apa menjalankan sebuah satu usaha atau satu kegiatan wirausaha itu tentu yang harus ditanamkan yang pertama adalah harus terbangun tuh cita-cita, harus terbangun sebuah dream gitu, sebuah impian. Ketika sudah ada dalam mindset, dalam pikiran dari seseorang yang ingin bergerak di bidang usaha itu untuk menjalankan sebuah usahanya dengan tadi cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar. Tidak cukup dengan cita-cita, tapi itu dengan langkah-langkah. Maka tipsnya adalah jadikan usaha ini sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah kesenangan. Ketika sudah sudah termindset itu menjadi sebuah kesenangan, usaha itu sebagai kesenangan, maka setiap tantangan, setiap rintangan atau setiap hambatan-hambatan itu sebagai pemacu gitu, pemacu untuk kita mencapai sebuah cita-cita tadi. Jadi jadikanlah usaha ini sebagai sebuah hobi, kesenangan, sehingga tidak gampang menyerah. Tapi ketika dijadikan sebuah beban, usaha sebagai sebuah beban, maka ketika ada sebuah ujian atau sebuah problem, itu akan mudah untuk jatuh. Jika dijadikan sebuah hobi, maka usaha ini akan terus berjalan dan kita akan mampu mengatasinya. Iya benar. Jadi jadikan sebuah kesenangan gitu. Mungkin anak muda zaman sekarang kan senangnya itu dengan game gitu kan. Itu wah, pokoknya kalau di depan game tuh kayaknya udah bisa berjam-jam gitu, udah bisa senang gitu kan. Nah, sama seperti halnya usaha gitu. Usaha tuh bisa kita senangi gitu kan. Sama halnya dengan kita berdua senang dengan rumah gitu kan. Gimana nih biar bisa dibangun rumah yang kecil tapi dalamnya itu lega Pak. Itu kan adalah tantangan nih, rumah kecil tapi dalamnya bisa luas, udah ada parkir mobil juga, itu kan sebuah tantangan juga biar orang tuh bisa nyaman lah untuk tinggal di situ. Nah, kita buat strateginya, nah itu kan seperti kita main game juga gitu loh. Jadi setiap usaha tuh memang ada tantangan, tapi bisa dijalani kalau kita menyenanginya ya. Seperti game, kita bermain game pasti di situ ada tantangan, pasti di situ kadang-kadang suka ada kekalahan, tapi pasti kita kepingin main lagi gitu kan. Nggak udah deh selesai, kalah nih gitu. Tapi kita kepingin mencapai suatu kemenangan itu, gimana sih supaya berhasil melewati itu semua gitu. Nah, sampai diulang, misalnya gamenya diulang lagi. Nah, sama kita juga usaha juga seperti itu, harus apa ya, ada komitmennya juga ya, harus ada kesungguhan gitu untuk aku kepingin nih sampai rumah itu jadi gitu. Kalau misalnya tantangan terus tengah-tengah banyak masalah gitu, udah deh jadi aja, padahal rumahnya udah mau jadi kayak udah separuh doang, tapi karena kita kayak udah deh kayaknya gagal nih, ya udah mandek gitu. Tapi kalau kita pingin ada usaha, oh ya nih gimana ya caranya ya biar rumah ini jadi, terus bisa melewati masalah-masalah ini. Nah, pasti cari tuh strategi celah-celahnya, oh ini seperti ini. Nah itu kita nikmatin aja proses-proses itu gitu. Jadi jangan apa ya, jadikan semua itu jadi senang kamu gitu kan, senang dengan usaha itu. Jadi gitu lah. Terima kasih nih Pak Irfan dan Mbak Tita sudah meluangkan waktunya ya, saya mendapatkan banyak ilmu yang berharga lah atau masukan yang berharga dari Pak Irfan dan Mbak Tita. Dan juga saya juga minta maaf apabila ada salah satu kata yang salah diucapkan. Mohon maafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.